Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Uzen, gitu kan. Kami hari ini dari kelompok saya, Nur dan Resti, Resti Pratiwi. ya, dan Rani Irmayanti. Ya, saya Nur Fitria. Hari ini kita akan tentunya berdiskusi gitu ya, insya Allah tentang apa namanya kira-kira topiknya seru banget nih hari ini tentang peran ilmu pengetahuan, peran nyata ilmu pengetahuan dalam pandemi. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih membahas gitu kan, kira-kira nih hari ini mungkin kita topik pembicaraan kita akan dibuka oleh Resti Pratiwi nih. Oke, halo Resti, apa kabar? Ya, baik Mbak Fitri, alhamdulillah. Oke. Nah, ini kayaknya nih, insya Allah nih ya, kayaknya kita kira-kira tadi udah membahas lah ya 10 menit kira-kira sebelumnya ngobrol. Tapi insya Allah dalam kali ini kita pengen lebih seru lagi. Kira-kira apa nih yang mau Eci bawain di diskusi kita hari ini tentang ilmu pengetahuan dan pandemi? Kira-kira seperti apa Eci? Boleh sedikit dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Fitri dan juga Bu Rani. Di sini tema kita adalah tadi sudah disampaikan ya tentang pandemi COVID-19 dan juga peran nyata ilmu pengetahuan dalam di era pandemi ini. Mungkin sedikit akan saya sampaikan lah ya secara umum gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana peran nyata dari ilmu pengetahuan, maka kita harus tahu dulu bagaimana kemudian sejarahnya gitu sampai pandemi itu ada pandemi COVID ini hadir di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah setahun lebih ya, kurang lebih kita sama-sama mengalami ya gitu bahwa ada hadirnya sebuah virus yang kemudian itu merubah semua tatanan hidup kita hanya karena satu virus ini begitu ya. Ya, jadi virus corona ini masuk sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya di Indonesia, di mana dia kita ketahui dia awal mulanya ada di Wuhan, Tiongkok, sampai kemudian akhirnya dia berada di Indonesia dan kemudian sampai saat ini bahkan sampai virus ini bermutasi dengan berbagai macam varian gitu sampai yang kemarin kita tahu varian terbarunya varian Delta yang kemudian varian ini benar-benar memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi gitu. Nah, jauh sebelum ada varian Delta yang menyeramkan ini begitu kan, sama-sama kita sudah mengalami gitu adanya perubahan yang terjadi akibat dampak pandemi ini sendiri gitu. Apa saja sih dampaknya? Ya, dampaknya itu meliputi dari berbagai sektor, saya rasa. Dari sektor ekonomi, kemudian sektor kesehatan tentunya, politik, sosial gitu. Bahkan di ranah pendidikan pun itu juga terasa sekali gitu kan adanya dampak ini. Contohnya saja misal kalau bisa saya sampaikan contoh adanya perubahan yang kemudian menjadi problem, yang menjadi masalah dari akibat pandemi ini adalah pertama, contohnya meningkatnya angka pengangguran karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Belum lagi ada permasalahan pengurangan gaji dari karyawan ya, dari pekerja gitu kan. Karena memang adanya pembatasan gitu dalam waktu kerja mereka. Kemudian belum lagi menurunnya daya beli masyarakat karena adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi itu juga menjadi perubahan sosial, maksudnya persoalan sosial yang terjadi menurut saya akibat pandemi ini begitu. Baik, tentunya itu sangat luas sekali gitu ya, Eci, gitu kan dari tadi apa yang Eci jelaskan bisa dibilang hampir semua sektor lah terdampak dengan adanya pandemi ini. Tapi sebagai kita nih mungkin orang-orang yang insya Allah gitu ya, pertama kita punya background pendidikan dan tentunya kita mungkin insya Allah di masa depan akan menjadi calon-calon guru dan guru gitu ya, insya Allah. Tentunya pandemi ini sangat kita sadari bahwa mempengaruhi sekali nih sektor pendidikan gitu kan, khususnya dunia belajar mengajar dan tentunya begitu bisa bilang drastis gitu ya sistem yang berubah. Nah ini di sini kita ada Bu Rani yang kebetulan bekerja profesinya sebagai guru gitu ya Bu. Selamat sore Bu Rani gitu kan. Selamat sore. Kira-kira Bu Rani gimana nih menanggapi proses belajar mengajar gitu kan di tengah era pandemi seperti ini gitu. Kira-kira perubahan apa dan dampaknya seperti apa yang Ibu rasakan sebagai guru dan juga terhadap murid didiknya gitu. Silakan Bu Rani. Ya, untuk
di sektor pendidikan memang perubahannya itu sangat besar sekali. Ya. Tadinya jadi dari offline kita menjadi offline, dan itu sangat-sangat berubah ya. Dalam dunia pendidikan kan kita biasa mengajar tatap muka, dan sekarang berubah menjadi online. Itu kita bisa hanya bisa mengandalkan WhatsApp. Nah, selain itu dalam beberapa minggu pemerintah baru mengeluarkan tentang kita bisa melalui via Zoom, mengajar lewat via Zoom atau aplikasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, seperti KIPIN, ataupun untuk swastanya bisa Ruang Guru, atau kita bisa menggunakan YouTube dan sebagainya. Dan banyak sih sebagian. Kalau misalkan dari kalangan menengah ke atas mungkin bisa mengikuti, karena mereka punya istilahnya WiFi yang cukup, jaringan internet yang cukup ya. Tapi kalau misalkan middle low, menengah ke bawah, itu agak kesulitan, karena handphone pun mereka kadang itu nggak punya gitu, apalagi kuota. Dan alhamdulillahnya tahun kemarin itu setelah pandemik, beberapa bulan setelah pandemik, pemerintah itu memberikan kuota walaupun hanya berapa bulan ya, kira-kira setengah tahun lah, 6 bulan ya. 6 bulan pemerintah memberikan kuota pada siswa-siswa yang kurang mampu, seperti itu. Ditambah lagi dengan saya mengajar di negeri. Nah, di negeri itu termasuk middle low ya. Itu sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, tapi bagaimana lagi, emang keadaan seperti ini kita harus bisa mengikuti situasi yang seperti ini, yang dalam COVID-19. Baik. Tapi sejauh ini bagaimana Bu? Kira-kira efektivitasnya gitu ya terhadap hasil belajar peserta didik? Contoh kayak ujiannya gitu. Bagaimana? Apakah ada grafik penurunan atau mungkin yang drastis, atau mungkin masih sama gitu seperti sebelum pandemi ini terjadi? Bagaimana? Untuk efektivitas ya kita bisa dibilang nggak bisa 100% atau 90%. Mungkin bisa 60% gitu, siswa mengerti gitu. Untuk yang saya ketahui ya, kadang kita memberikan tes itu, yang mengerjakan itu bukanlah siswa tersebut, tapi orang tua atau guru pendamping dari siswa tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sih kurang maksimal ya. Benar. Dengan adanya online ini, seperti itu. Nah, jadi ini ya mungkin benar ya. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan walaupun dengan adanya tadi Ibu katakan kita sudah bisa belajar dari Zoom, atau mungkin seperti kita lakukan sekarang teman-teman ya via Zoom gitu ya. Tapi mungkin terhadap anak-anak di usia peserta didik gitu ya, mungkin kebutuhannya masih di bawah 15 tahun, tentu tetap itu tidak begitu maksimal gitu ya, karena mereka dengan keterbatasan mereka tentunya tidak bisa semaksimal seperti layaknya kita melihat langsung mereka belajar. Walaupun mungkin teknologi ini bisa dibilang begitu memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu, tapi tetap untuk belajar mengajar yang dua arah gitu kan, itu tentu lebih baik dilakukan secara langsung. Nah, kira-kira ini mungkin kalau dari direksi sendiri ini sebagai mungkin orang yang bisa dibilang punya waktu yang lebih banyak di rumah gitu ya, sebagai mungkin kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, kira-kira apakah adanya teknologi ini gitu ya yang sangat bisa dibilang pekat dengan pandemi ini mempengaruhi nggak kira-kira interaksi sosial antara Mbak Resti dengan teman-temannya gitu, kira-kira apa nih pengaruhnya? Iya, baik. Jadi kalau dilihat dari sisi saya sebagai ibu rumah tangga begitu ya, dan tentunya pasti banyak di luar sana yang juga mengalami hal ini, dan nggak hanya ibu rumah tangga tapi juga
berbagai pihak gitu, bahwa dengan adanya pandemi COVID ini memiliki dampak dalam hal kelancaran kita untuk berinteraksi sosial gitu. Yeah. Kenapa? Karena kalau saya pernah mengingat gitu ya, saya pernah tahu bahwa ada seorang filsafat Yunani kuno yang bernama Aristoteles yang kemudian beliau menerangkan mengenai, mungkin kalau Mbak Fitri dan Bu Rani pernah dengar tentang zoon politikon gitu, bahwa manusia itu sebagai, intinya adalah manusia itu sebagai makhluk sosial yang mereka tuh butuh untuk berinteraksi. Pun kita semua begitu kan. Tapi kembali lagi gitu, melihat bahwa adanya masalah yang terjadi pada saat ini, itu adanya pandemi ini yang kita sama sekali tidak memungkinkan untuk kemudian berinteraksi secara langsung yang bertatap muka. Kemudian seperti tadi Bu Rani, beliau mengajar gitu kan, kemudian bertatap muka juga nggak mungkin. Terus mungkin Mbak Fitri juga, kan Mbak Fitri kan bekerja juga gitu ya. Iya. Kan juga tidak mungkin untuk kemudian sering-sering berinteraksi dengan orang banyak gitu, karena memang karena memang ya virus ini cukup menular dengan cepat begitu kan, sehingga dengan adanya tadi itu kebijakan social distancing ya, dan pembatasan sosial ini yang akhirnya mau tidak mau kita harus beradaptasi untuk hal ini. Nah, makanya tadi sempat kemudian saya berpikir gitu ya, bahwa tadi Bu Rani sampaikan sempat ada menyampaikan ada WhatsApp gitu ya, lalu kemudian ada Zoom. Saya rasa itu menjadi sebuah solusi begitu, sebuah jawaban atas masalah sekarang gitu, meski memang sepertinya tidak maksimal ya gitu. Dan kembali lagi ini semua pasti merunut pada dari buah perkembangan ilmu pengetahuan gitu dalam bidang teknologi. Menurut saya sih gitu. Mungkin kalau Mbak Fitri juga bisa menanggapi gitu. Iya, jadi mungkin bisa dibilang sebenarnya dengan semua ya yang kita lakukan di era pandemi ini dan yang kita lakukan sekarang ini, sebenarnya kalau ditarik garis merah gitu ya, ini sebenarnya buah dari ilmu pengetahuan gitu, Ci, gitu. Karena buah dari ilmu pengetahuan ini menghasilkan teknologi, tapi teknologi pun tentunya hanya bisa dengan sempurna dilakukan dengan adanya ilmu pengetahuan yang matang gitu, sehingga terciptalah adanya Zoom, adanya Jimmy, WhatsApp dan lain sebagainya, yang mana mungkin ya saat ini kita lakukan, kita gunakan untuk mengajar, belajar, bahkan mungkin di sektor bidang yang lebih luas, Ci, seperti mungkin teman-teman yang bekerja, meeting seperti itu ya. Dan juga mungkin kita yang mau belanja, sekarang ada e-commerce gitu kan. Juga ada mungkin kalau mau transfer uang, sekarang kita ada mobile banking seperti itu. Itu tentunya sebenarnya salah satu bisa dibilang buah dari ilmu pengetahuan gitu. Nah, tapi nih Ci, di tengah ya bagusnya begitu banyaknya manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ternyata seperti apa yang tadi kata Bu Rani katakan, ternyata tidak begitu maksimal nih kalau ternyata tetap tidak sebanding dengan seperti apa yang dulu kita rasakan ketika sebelum pandemi berlangsung gitu, Bu Rani ya. Seperti ketika anak-anak mengerjakan tugas, mereka ternyata walaupun dikerjakan secara online, ternyata mereka masih dibantu. Jadi itulah kira-kira yang belum bisa dibilang kita belum menemukan titik temu nih. Mungkin dari Bu Rani dulu nih, kira-kira ada nggak saran, mungkin mungkin bisa dibilang masukan gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai para calon pendidiknya, sebagai pendidik gitu kan, untuk memaksimalkan gitu kan cara belajar mengajar walaupun di tengah keterbatasan yang saat ini sedang kita alami. Gimana, Bu? Ya, kalau menurut saya karena posisi kita di era pandemi seperti ini dan sepertinya akan berlangsung lama ya. Kita sebagai pengajar harus menggunakan ilmu pengetahuan untuk berinovasi agar siswa yang kita ajar itu lebih memahami apa yang akan kita sampaikan atau materi-materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Baik. Banyak sekali inovasi-inovasi pendidikan yang bisa dilakukan kita sebagai guru kayak gitu. Benar. Mungkin salah satunya seperti yang saat ini kita kan mungkin kalau saat ini via Zoom gitu ya, atau mungkin via Jimmy, kita kan semua ada fitur recording gitu ya. Nah, mungkin ini juga nih yang bisa memudahkan
kita untuk bisa benar-benar melihat dan membuktikan kira-kira anak tersebut sejauh mana sih bisa melakukan tugas-tugasnya sendiri gitu ya. Tapi yang mungkin baik lagi kembali kita sebagai pendidik memang harus begitu seintensnya. Bisa dibilang PR kita jadi 2 kali nih Bu. Ternyata ketika banyak orang tua yang protes gitu ya, kayaknya online ini anak-anak saya dikasih PR begitu banyak gitu ya. Padahal sebenarnya tanpa mereka sadari kita juga ya sebagai pendidik kita juga harus berpikir 2 kali gitu ya, bagaimana nih untuk memaksimalkan potensi mereka di tengah cara belajar mengajar seperti ini. Dan kalau kira-kira kalau dari Bu Resti sendiri ini, yang mungkin kesehariannya sebagai ibu rumah tangga seperti itu ya, kira-kira gimana nih ya untuk tetap menjalankan interaksi sosial yang tetap baik gitu ya di tengah masyarakat dengan adanya keterbatasan seperti ini, seperti apa Bu Resti? Kalau menurut saya ya, untuk kemudian tetap menjaga agar interaksi sosial kita tetap lancar gitu kan. Di tengah keterbatasan ini balik lagi sempat tadi saya meng-highlight gitu mengenai pemanfaatan teknologi ya sebagai buah dari peran nyata ilmu pengetahuan gitu kan. Karena saya rasa adanya teknologi sekarang itu kan berkaitan erat ya dengan adanya ilmu pengetahuan gitu, di mana manusia ada proses berpikir, mereka meneliti, kemudian mereka mengembangkan hingga kemudian akhirnya terciptalah gitu kan sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Maka dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam hal ini, ya pemanfaatan teknologi dalam hal seperti tadi ya untuk berinteraksi, Zoom, WhatsApp gitu kan, dan tadi seperti Mbak Fitri sampaikan tentang e-commerce atau mobile banking gitu kan, mobile banking itu bisa menjadi sarana yang paling tepat sih menurut saya. Baik, tapi kan tadi kalau seperti yang kita tahu Bu Rani sudah menemukan hambatan nih ternyata di tengah interaksi yang seperti ini. Kalau Mbak Resi sendiri gimana? Hambatan seperti apa? Pasti ada dong yang depan itu ditemuin, dan bagaimana solusinya menghadapi hambatan tersebut gitu? Hambatan saya ya bagi kemudian ibu rumah tangga begitu ya. Jadi mungkin ketika ingin bersilaturahmi dengan sanak saudara contoh gitu ya, mungkin kira-kira hambatan apa nih biasanya yang sering ditemui gitu. Jadi mana membuat Mbak Resi rindu gitu ya dengan masa-masa sebelum pandemi gitu, dan kira-kira bagaimana cara untuk mensiasatinya gitu. Baik. Kalau menurut saya ya, hambatan itu pasti akan kita temui di dalam sektor manapun begitu ya. Terlebih ini dalam hal interaksi, dengan adanya hambatan ini pasti mungkin kita semakin tidak bermaksud untuk menjadi acuh tak acuh gitu kan. Tapi mau gimana lagi gitu karena akibat dari pandemi ini gitu. Saya rasa ya tetap kita balik lagi gitu. Memanfaatkan teknologi itu, kemudian kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin, meskipun itu kesulitan untuk kita, terlebih misalkan untuk ibu-ibu di rumah yang baru kemudian bersinggungan dengan teknologi masa kini gitu kan, pasti tentunya itu sangat sulit ya untuk beradaptasi gitu. Tapi balik lagi mau nggak mau dengan adanya pandemi ini, dampak yang begitu besar ini membuat kita harus beradaptasi dalam waktu yang spontan dan singkat begitu. Saya rasa itu sih yang paling harus kita bisa lakukan, adaptasi dan kemudian mau untuk benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, jadi mungkin bisa dibilang ya ketika ada hasil dari diskusi kita hari ini gitu ya, ini sangat seru sekali. Tentunya ada Bu Rani yang profesi sebagai guru, dan ternyata Mbak Resti walaupun seorang ibu rumah tangga ternyata menemukan juga ya adanya hambatan-hambatan di tengah interaksi sosial dalam situasi pandemi seperti ini. Ternyata kalau kita bisa tarik garis merahnya gitu ya, walau pandemi ini memang memberi banyak batasan bagi masyarakat ya, ternyata peran teknologi dan ilmu pengetahuan ini ternyata begitu nyata dan memberi banyak perubahan dan kemudahan di tengah masyarakat. Namun bagaimanapun tetap yang namanya hambatan itu tetap ada, dan itulah sebabnya kita sebagai manusia gitu ya tentunya tetap harus berinovasi gitu ya, berpikir kira-kira ke depannya seperti apa nih cara yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Karena yang terpenting teman-teman pada saat ini
tentu kesehatan dan keselamatan itu nomor satu, gitu ya. Keselamatan keluarga kita, ya, keamanan keluarga kita, dan perlindungan diri lah, bisa dibilang dari adanya pandemi COVID-19 ini bisa dibilang tetap nomor satu ya. Jadi walaupun mungkin saat ini ya dengan segala keterbatasan yang ada, mudah-mudahan yang bisa kita lakukan saat ini memaksimalkan peran teknologi yang ada dan sambil terus ikhtiar dan berdoa ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat usai dan semua kembali lancar seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kira-kira itu saja teman-teman, kira-kira seru banget ya, sangat bermanfaat sekali diskusi kita pada sore hari ini. Ya, kira-kira sudah 20 menit lebih sedikit gitu ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah di diskusi selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi, lebih lebar lagi, dan tentunya topik-topik yang dibicarakan akan lebih seru lagi tentunya. Baik, itu aja dari saya, Nur Fitria dan Bu Rani dan Mbak Resti, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan atas waktunya, kira-kira kita terima kasih juga Mbak ya, mudah-mudahan iya Mbak Rani, dan mudah-mudahan Mbak Rani ini bisa tetap belajar mengajarnya, tetap bisa explore banyak gitu ya, karena peserta didiknya ya. Ya, amin. Ya, tetap semangat Mbak Resti ini di tengahnya kegiatannya ya, kuliah, ibu rumah tangga, mudah-mudahan tetap bisa ya menjalankan silaturahmi semaksimal mungkin. Kira-kira bagaimana, mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit dari Bu Rani dan Mbak Resti? Mungkin dari Bu Rani dulu, Bu Rani. Ya. Kalau untuk saya ya, semoga Indonesia bisa sehat kembali. Amin. Oke, Mbak Resti. Kalau dari saya, mari bersama-sama kita beradaptasi dan memaksimalkan potensi yang ada. Iya, peran teknologi ini pengetahuan yang nyata ya dalam dunia pandemi. Benar. Oke, jadi kalau Iya, kalau kita banyak kemudian mengeluhnya, ya tidak memberikan solusi. Iya, tidak memberikan solusi, mengeluh itu ya. Yang penting berinovasi. Yang penting berinovasi. Oke, baik teman-teman, seru banget. Ya, terima kasih banyak Pak Abdu telah menyaksikan diskusi ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu ya Pak Abdu di kesempatan selanjutnya, dan mudah-mudahan insya Allah secara langsung. Tetap sehat untuk dosen kita ya. Terima kasih Pak atas tugasnya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat banyak bagi kita semua dan masyarakat Indonesia. Baik, itu aja dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri, Mbak Resti, Pak Abdul.